Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali bisa kembali menjumpai Bapak Ibu dan membagikan berkat firman Tuhan. Sama-sama kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Saya akan memberikan judul khotbah saya hari ini tentang melatih dan menguasai tubuh atau daging. Demikian puji firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah? Karena itu larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi perhatikan ayat 27, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menganalogikan hidup ini atau mengumpamakan hidup ini seperti seorang atlet, ya, baik pelari maupun petinju, kata ayat tadi, saudaraku. Ya, jadi kita adalah atlet, tidak ada yang jadi penonton. Saudara juga atlet, tidak ada yang jadi penonton. Kita semuanya terlibat dalam perlombaan ini, saudaraku. Karena itu kita harus melatih tubuh kita, kata firman Tuhan, ya, dan menguasainya di dalam segala hal. Untuk menjadi seorang pemenang, kita perlu, saudaraku, untuk mendisiplin diri, ya. Nanti kita akan melihat, saudaraku, Rasul Paulus sendiri juga sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang rasul Tuhan, dia juga berkata, aku harus menguasai diriku, ya, aku harus melatih tubuhku, supaya jangan aku sudah memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri nanti ditolak, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti kata melatih tubuh dan menguasai tubuh? Melatih tubuh itu artinya mendisiplin diri sedemikian rupa, ya, sampai menjadi sebuah karakter hidup yang baik. Saudaraku, kebiasaan yang diulang-ulang dalam waktu yang sangat lama itu akan membentuk karakter kita. Jadi kalau kita mau mendisiplin diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik dalam waktu yang lama, itu berulang setiap hari kita lakukan. Ya, misalnya dalam hal berdoa, kita mendisiplin diri untuk berdoa, ya. Maka kalau itu kita rutin lakukan setiap hari, entah setengah jam atau mungkin 1 jam, saudaraku, itu akan menjadi sebuah karakter kita. Karena itu kita perlu melatih tubuh kita, ya, dan menguasainya. Nah, sekarang kata menguasai tubuh itu artinya menaklukkan keinginan daging kita atau menaklukkan keinginan tubuh kita pada kehendak Tuhan. Jadi ini bicara tentang penguasaan diri, ya. Salah satu buah dari Roh Kudus dituliskan dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-23, penguasaan diri. Rasul Paulus sendiri juga tadi mengatakan, aku menguasai seluruhnya, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri nanti ditolak oleh Tuhan. Saudaraku, mudah tidak menguasai diri? Mudah tidak melatih tubuh? Tidak, saudaraku, ya. Tapi sebagai atlet rohani, kita diperhadapkan hanya dua pilihan, saudaraku. Yang pertama, kita mau mendisiplin diri kita sendiri dan menguasainya, atau yang kedua, kita tidak menguasainya, kita tidak mendisiplin diri, maka kita akan dihancurkan oleh keinginan daging itu sendiri atau kehendak daging itu. Ya, sebab di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa keinginan daging itu adalah maut, ya, tetapi keinginan roh itu adalah hidup yang kekal dan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat beberapa contoh ayat yang harus kita renungkan pada hari ini, saudara, tentang penaklukan diri atau pengekangan diri atau penguasaan diri terhadap keinginan daging kita. Saudara, lihat di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-9, saudara, ya. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-9 berkata, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan kalau kamu memang tidak bisa bertahan, lebih baik kamu kawin daripada kamu dihanguskan oleh keinginan daging atau hawa nafsu dosa.
Nah, berapa banyak anak-anak muda terjebak dan hancur kehidupannya karena mereka tidak menguasai dirinya, tidak mendisiplin tubuhnya, sehingga dia jatuh ke dalam keinginan dosa, jatuh dalam keinginan hawa nafsu, dan dia dihanguskan oleh hawa nafsunya sendiri. Yang kedua, saudaraku, yang perlu kita renungkan di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17, bahwa keinginan daging itu selalu bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan daging itu adalah keinginan setan, kuasa kegelapan, saudaraku, dosa. Tetapi keinginan roh adalah keinginan dari Tuhan, supaya kita mau hidup kudus, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, tidak sombong, tidak serakah, tidak jahat, saudaraku. Tetapi keinginan daging itu kesombongan, kemunafikan, keserakahan, iri hati, benci, saudaraku, dendam, amarah, dan seterusnya, saudaraku. Perlu saudara renungkan, kalau tubuh kita tidak kita kuasai, kita akan jatuh ke dalam dosa itu. Tetapi kalau kita mau menguasai diri kita mau menaklukkan keinginan daging kita pada kehendak Tuhan, maka hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Yang ketiga yang perlu kita renungkan, Roma pasal 7 ayat yang 19 sampai 20 dan ayat 24. Rasul Paulus mengatakan begini, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini, atau tubuh celaka ini, saudaraku? Ya, saudaraku, Rasul Paulus berkata, aku ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi justru yang tidak baik yang aku lakukan. Kenapa, saudara? Karena ada di dalam tubuh kita, tubuh manusiawi kita ini, ya, berjuang dua hukum. Satu hukum dosa yang menarik kita kepada maut dan keinginan daging. Tetapi yang lainnya adalah keinginan roh yang menaklukkan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, karena itu saudaraku, kita perlu menguasai tubuh kita. Yang terakhir, yang keempat, Matius pasal 5 ayat 29 dan 30. Matius 5 ayat 29 dan 30. Sudah perhatikan, Alkitab mengatakan begini, jika matamu itu menyesatkan, maka cungkillah, karena lebih baik kamu punya mata satu masuk ke dalam kerajaan surga daripada kamu punya bagian tubuh yang utuh tapi kamu masuk neraka. Yang kedua, ayat 30 mengatakan, jika tanganmu itu menyesatkan kamu, maka penggalah, keratlah, supaya kamu bisa masuk dalam kerajaan surga sekalipun dengan satu tangan, daripada dua tangan utuh tapi masuk ke dalam neraka. Saudaraku, ayat ini tidak bisa dimengerti secara letterlet, ya. Tidak boleh diartikan secara hurufiah, karena kalau tidak, mata kita akan buta dan kemudian tangan kita juga akan cacat. Tapi artinya, saudaraku, semua yang bisa menyesatkan kita, baik mata kita maupun tangan kita, ya, maka harus rela untuk dipotong oleh Tuhan. Ya, biarkan Tuhan menguasai hidup kita, izinkan Tuhan menguasai kehidupan roh kita, sehingga kita boleh menaklukkan diri pada kehendak Tuhan. Ingat, Rasul Paulus berpesan, ya, dia juga mendisiplin dirinya, jangan aku sendiri nanti ditolak, ya. Karena itu aku perlu melatih tubuh dan juga menguasai diri kami seluruhnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Shalom.